Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isakri Saputra dari kelas SI65 akan mempresentasikan tentang aplikasi pengenalan topologi dan perangkat keras pembangun jaringan LAN menggunakan metode augmented reality berbasis Android. Metode augmented reality berbasis Android. Metode augmented reality berbasis Android ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi Android yang dapat menampilkan perangkat pembangun jaringan LAN berbentuk 3D dalam lingkungan augmented reality sehingga dapat membantu pembaca untuk mengetahui dengan baik apa saja perangkat pembangun jaringan LAN dan cara kerjanya. Jaringan LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya atau resource, misalnya printer, dan saling bertukar informasi. Topologi merupakan suatu pola hubungan antara terminal dalam jaringan komputer. Pola ini sangat erat kaitannya dengan metode akses dan media pengirim yang digunakan. Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa Latin, yaitu nons, yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantau atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Ada 3 jenis multimedia, yaitu yang pertama multimedia interaktif. Pengguna dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirim atau ditampilkan. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai suatu struktur dari elemen-elemen terkait. Dengan menggunakan yang dapat mengarahkan, dapat dikatakan bahwa multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan atau link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Yang ketiga, yaitu pengguna hanya menjadi penonton dan penikmat produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Augmented reality adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual, serta dibuat oleh komputer sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Tujuan utama dari AR adalah untuk menciptakan lingkungan baru dengan menggabungkan interaktivitas lingkungan nyata dan virtual sehingga pengguna merasa bahwa lingkungan yang diciptakan adalah nyata. Augmented reality memiliki 3 karakteristik berikut: kombinasi lingkungan nyata dan virtual, real-time study interaktif, dan berbentuk 3 dimensi. Android. Menurut situs resmi Android www.android.com dan Kessler 2010, Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam-macam piranti bergerak. Pada bulan Juli 2005, Android diakuisisi oleh Google dan pada tanggal 5 November 2007 secara resmi dirilis oleh Google. Dalam pengembangan aplikasinya, Android menawarkan SDK yang menyediakan alat dan API untuk mengembang aplikasi dengan platform Android. Android menggunakan Java sebagai bahasa pemrograman. Blender adalah sebuah software 3D suite yang boleh dikata salah satu yang terlengkap di antara software open source. Tool yang disediakan sederhana namun sudah mencakup seluruh kebutuhan untuk pembuatan film animasi. Satu kelebihan utama Blender adalah game engine yang terintegrasi, dan dengan game engine tersebut Anda dapat menciptakan software interaktif baik itu game, presentasi, atau web interaktif tanpa menuntut Anda memiliki pengetahuan tentang programming yang mendalam. Metode AR. Satu metode augmented reality yang saat ini umum adalah metode marker. Marker adalah sebuah penanda yang di dalamnya terdiri dari kumpulan titik acuan untuk memudahkan komputasi dari pengukuran parameter-parameter yang dibutuhkan dalam pembuatan augmented reality.
Marker dapat berupa warna atau gambar. Marker yang paling sederhana adalah marker matriks. Marker matriks menggunakan 2D, 2D barcode sederhana yang dipakai untuk mengenali sebuah objek dan untuk mengetahui hubungan antara posisi kamera dengan penanda tersebut. Markerless. Metode augmented reality lainnya adalah menggunakan metode markerless, augmented reality. Dengan metode ini, pengguna tidak perlu menggunakan sebuah marker atau penanda untuk menampilkan elemen-elemen digital. Teknologi markerless augmented reality jauh lebih efisien, praktis, menarik, dan bisa digunakan dimanapun, kapanpun, oleh siapapun tanpa perlu mencetak marker. UML, singkatan dari Unified Modeling Language, yang berarti bahasa pemodelan standar. UML telah diaplikasikan dalam bidang investasi perbankan, lembaga kesehatan, departemen pertahanan, sistem terdistribusi, sistem pendukung alat kerja, retail, sales, dan supplier. Blok pembangun utama UML adalah diagram ada yang rinci atau jenis timing diagram, dan lainnya ada yang bersifat umum, misalnya diagram kelas. Para pengembangan sistem berorientasi objek menggunakan bahasa model untuk menggambarkan, membangun, dan mendokumentasi sistem yang mereka rancang. Diagram UML. Yang pertama, diagram use case. Bersifat statis, diagram ini memperlihatkan himpunan use case dan aktor-aktor suatu jenis khusus dari kelas. Diagram ini terutama sangat penting untuk mengorganisasi dan memodelkan perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna. Diagram interaksi dan sequence atau urutan bersifat dinamis. Diagram urutan adalah diagram interaksi yang menekankan pada pengirim pesan dalam suatu waktu tertentu. Kesimpulan, local area network atau bisa disingkat LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Oke, terima kasih. Itu tadi hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.